bawah permukaan tanah dan di kawasan yang memiliki banyak stupa hijau yang terletak di atas perbukitan. Pemandangannya keren banget. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sayap traveler, bertemu lagi dengan saya Zizi dalam acara Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, kali ini Zizi berada di Kabupaten Kulon Progo, masih di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, seperti apa keseruan Zizi dalam mengeksplor keindahan alam yang ada di sini? Tetap ikutin Zizi ya, hanya di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. Whoa, amber is the color of your energy. Whoa, shades of gold is playing naturally. Oke, sayap traveler, sekarang Zizi sudah sampai di salah satu objek wisata yang ada di Kulon Progo. Namanya Kembang Soko. Penasaran kan seperti apa sih Kembang Soko ini? Yuk tetap ikutin Zizi hanya di Travel Diary. Beda langkah, beda cerita, satu catatan. It's the color of your energy. Whoa, shades of gold is playing naturally. Air terjun Kembang Soka, sebuah air terjun yang berada di Desa Jatimulyo, Kulon Progo. Perjalanan ke Kembang Soka mengikuti rute ke arah Goa Kiskendo, Girimulyo. Jika bingung atau tersesat, jangan sungkan untuk bertanya. Warga di sini pasti memberikan petunjuk jalan, tentunya dengan sapaan khas pegunungan yang ramah. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up. No, please don't wake me now. Nah, saya traveler, tadi kan Ji udah jalan-jalan di sepanjang jalan yang setapak itu. Nah, sekarang udah nyampe di sebuah rumah tempat pergantian baju. Nah, Ji mau bertemu dengan salah satu pengelola objek wisata yang ada di sini. Mau tahu keunikan yang ada di sini. Yuk kita temuin bapaknya yuk. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya Zizi dari Travel Diary. Nah, saya mau mengenalkan Sohib Traveler Kembang Soko itu seperti apa. Kebetulan kan Masnya salah satu pengelola yang ada Iya, di sini Mbak. kan. Nah, kebetulan namanya siapa Mas? Randi, Mbak. Mas Randi. Nah, Sohib ini adalah Mas Randi, salah satu pengelola yang ada di Kembang Soko ini. Kita mau tanya-tanya dulu sama beliau ya. Mas Randi, ini Kembang Soko sama Mbang Soko tuh bedanya apa sih? Apa cuman sekedar nama doang? Biar saya traveler tahu gitu loh. Oh iya, Mbak. Gini, Mbak, ceritanya untuk Kembang Soko sama Mbang Soko itu sebenarnya adalah sama. Sama. Cuman Mbang Soko itu untuk mempersingkat, untuk menyingkat nama, Mbak. Untuk panggilan orang-orang sini kan kalau Kembang Soko kayaknya agak kepanjangan untuk menyingkat nama menjadi Mbang Soko. Itu sebenarnya sama antara Kembang Soko dan Mbang Soko. Jadi nggak ada bedanya Nggak ada gitu bedanya, ya? Mbak. Iya. Oh, soalnya kalau kita misalnya baru datang sini kan, saya travel juga mungkin kalau misalnya belum awam sama yang namanya Mbang Mbang Soko Soko, sama Kembang Soko mungkin bingung soalnya kan di depan itu tulisannya bukan Mbang Soko tapi Kembang Soko. Iya, Ternyata Mbak. itu cuma sekedar panggilan nama aja. panggilan untuk Kembang Soko. Oke. Nah, saya Ji masih penasaran apa sih yang ada di Kembang Soko ini? Yuk kita gimana langsung ke bawah aja. Gimana, Mas? Silahkan, tapi Mbaknya ganti pakaian dulu. Oh, ganti baju dulu iya, nih? Mbak, biar Oh. lebih aman. Oke. Karena jalannya masih agak licin, nanti pakai baju yang agak aman untuk keamanan aja. Oke, demi keselamatan katanya Iya. Mas Randi, Zi mau ganti baju dulu. Oke, tetap ikutin Zi hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Silahkan. Oke, yuk. This is gonna be the best day of my life. Nah, saya traveler sekarang Zi sudah berganti pakaian menjadi pakaian yang lebih aman lagi. Zi sekarang udah siap untuk menuju ke air terjun Kembang Soko. Nah, kita ngikutin Mas Randinya, Iya. soalnya beliau ada tour guide kita di sini. Oke, yuk, mari Yuk, Mas kita mari, jalan. Pak. Ya. Oke.
Langkah demi langkah menuju Kembang Soka merupakan pengalaman yang luar biasa. Perjalanan jalan kaki ke Kembang Soka bukan perjalanan yang menyesatkan karena rutenya begitu gampang. Tinggal ikuti rute jalan setapak. Jika beruntung, kita akan bertemu dengan warga desa yang hendak berangkat atau pulang dari hutan. The beaches stretched out with soldiers with their arms and guns. It has just begun. Oh iya Mas Rani, ini Iya, sungai Mbak. apa sih? Oh, ini namanya Sungai Kalimiri, Mbak. Sungai Kalimiri. Kalimiri, ya. Sungai pertama atau masih ada beberapa sungai lagi? Oh, ini masih banyak, Mbak. Banyak sungai. masih banyak. Heeh, heeh. Oh, oke. Tapi nanti ini menuju situ juga ada air terjunnya. Ada dari air sini. terjun Iya, Mbak. lagi. Ini airnya jernih banget nih airnya. Iya, Mbak. Ini sudah termasuk jernih, tapi yang sebelah sana lebih jernih lagi. Oh gitu? Iya, Mbak. Oke, Safe Traveler, ini namanya Sungai Kalimiri. Ternyata ada air yang lebih jernih lagi dibanding sungai ini. Nah, jadi penasaran seperti apa sih kejernihan air yang ada di Kembang Soko ini? Yuk tetap ikutin Ji ya. Mari kita lanjut ke perjalanan kita. Mari, Mbak. Ya. And the houses. Setelah melalui berbagai macam tanjakan dan jalan yang turun, akhirnya sampai di air terjun atau Curug Kembang Soka. Di depan mata saya mengalir air terjun yang indah dan masih sangat asri. Debit airnya deras memungkinkan wisatawan yang membawa pakaian ganti mandi di bawah kucuran air terjun. Made my entrance, avoided hazards, checked my engine, I fell behind. I fell behind. Nah, Mas Rani, sekarang kita sudah sampai di mana sih? Ya, ini, Mbak. Ini yang namanya Grojogan Bang Soko itu sini, Mbak. Ini yang mana Iya, yang Kembang Soko? heeh. Oh gitu, berarti kita lewatin itu. Lewat sini, Mbak. Nanti kita main-main dulu, Mbak, itu. Dengan rekan-rekan yang di atas itu kita main. Oke, finally Safe Traveler Ji sudah sampai di air terjun Kembang Soko. Nah, di belakang dia ini adalah air terjun yang sangat deras airnya. Dia akan berusaha untuk bermain-main melewati tali yang ada di belakang itu. Misalnya Safe Traveler bisa lihat, nah betapa serunya nanti. Dia juga penasaran, tetap ikutin dia. Kita mulai perjalanan selanjutnya. Yuk, Yuk, mari, Mbak. Yuk. Remember when? Universitas Ahmad Dahlan Internationally Recognized University.
Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Salah satu objek wisata alam di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta adalah Waduk Sermo. Waduk yang terletak di Bukit Menoreh, tepatnya di Dusun Sermo, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap ini dapat ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 6 km dari kota Wates ke arah barat. Traveler, sekarang Zi udah ganti baju karena tadi kan kita udah puas bermain air di air terjun Kembang Soko. Kali ini Zi mau bermain air lagi tapi beda tempat, namanya Waduk Sermo, semacam sebuah tempat untuk membendung air yang sudah diresmikan oleh Presiden Soeharto beberapa tahun yang lalu. Penasaran kan fasilitas apa aja yang ada di objek wisata ini? Tetap ikutin Zi hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Saya traveler dapat berwisata di Waduk Sermo dengan berkeliling menggunakan perahu wisata atau berkendaraan melewati jalan lingkar aspal sepanjang 21 km atau bersantai saja di bibir waduk sambil menikmati hembusan angin yang menyejukkan. School at 14 where I almost made out with the homecoming queen who almost went on to be Miss Texas but lost to a slut with much bigger breasts. I almost dropped out to move to LA where I was almost famous for almost a day and I almost had you. Nah, saya sekarang Zi udah berada di dalam kapal, mau mengelilingi sekitar bendungan yang ada di Waduk Sermo ini. Pemandangannya cukup bagus dengan awan-awan yang ada di situ, terus lihat ada gunung-gunungnya. Emang bagus banget. Jadi kalau misalnya Sohib mau jalan-jalan bersama keluarga juga bisa, jadi bisa naikin kapal ini. Kalau misalnya per orang itu biayanya cuma Rp8.000, jadi nggak terlalu mahal, cukup lah di kantong mahasiswa juga bisa. Jadi liburan sambil jalan-jalan menikmati pemandangan yang ada di sini top banget. Lokasinya yang menghampar luas, hawa udaranya yang sejuk, serta keasrian dari deretan pepohonan liar yang masih terjaga membuat kawasan Waduk Sermo sebagai salah satu tujuan wisata alam yang tidak akan membosankan bagi siapa saja yang mencintai alam. Tak jarang di waduk ini akan kita temukan sejumlah orang yang tengah asik dengan perburuan memancing ikan. Memang Waduk Sermo terkenal dengan kawanan ikan nila, tetapi ada juga jenis ikan lain yang menghuni Waduk Sermo. Memancing di Waduk Sermo tidak dikenakan biaya alias gratis. Tetapi ada tempat-tempat tertentu di waduk ini yang dilarang sebagai tempat memancing karena berbahaya. Nah, saya traveler sekarang mau mendekati tempat pendaratan kapal. Nah, kali ini kita udah puas bermain airnya. Nah, Zi mau mengunjungi salah satu kebun buah yang ada di Kulon Progo. Penasaran kan kebun buah apa yang akan Zi kunjungi nanti? Tetap ikutin Zi ya, hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Come on, Eileen. These people around here wear me down nice like it's smoke dried faces. Is that to what their fate is? But not us. No, not us. We are far too young.
Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Oke, saya traveler, ini adalah tempat yang Zi janjikan tadi. Nah, kebun buah ini adalah kebun buah naga yang Zi janjikan untuk Zi kunjungi. Nah, penasaran seperti apa yang akan Zi dapatkan informasi? Nanti Zi akan menemui salah satu pengelola yang ada di sini. Zi akan mengorek-orek informasi bagaimana sih cara penanamannya, cocok tanamnya. Nah, biar lebih menarik lagi, tetap ikutin Zi ya. Hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Sing it up, oh, got all we need, so here we go. Belum puas dengan area wisata yang ada di Kulon Progo? Nah, Sohib, masih ada lagi satu tempat di mana kita bisa menikmati hasil agrowisata di tempat ini, yakni perkebunan buah naga. Take all night. Think I need a devil to help me get things right. Agrowisata Kusuma Wanadri yang terletak di pesisir Pantai Gelagah Indah, Kecamatan Gelagah. Dari pusat kota Yogyakarta, kawasan ini dapat ditempuh dengan motor atau mobil pribadi dan bisa juga menggunakan angkutan umum. I'm looking to the sky to save me. Looking for a sign of life. Looking Dahulu, kebun ini hanyalah semak belukar yang berada di dekat Pantai Gelagah. Namun, semak belukar ini berubah ketika digunakan sebagai tempat untuk membudidayakan buah naga. 'cause I'm tired of life. Make my way back home and learn to fly high. Permisi Bapak, Ya. saya Zizi dari Ya. Travel Diary. Dengan Bapak siapa? Nazara. Nazara. Ya. Oke, Pak, saya ingin mengekspor kebun buah naga ini, tentang informasi buah naga deh pokoknya Pak. Buah naga ini gimana cara nanamnya, kenapa namanya buah naga, kenapa nggak nama yang lain kayak gitu. Biar saya traveler tuh bisa tahu gitu begitu, loh. gitu ya, Ah. iya Mbak. Jadi buah naga ini sebenarnya kalau dikatakan dalam bahasa Inggrisnya dragon fruit. Dragon fruit. Dragon fruit itu bahasa Inggrisnya. Cuman karena di Indonesia kan kita pakai bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Ah. dijadikan bahasa Indonesia. Iya. Jadi buah naga. Buah dragon naga. fruit. Oh. Sebenarnya latinnya Hylocerus costaricensis. Hylocerus costaricensis. costaricensis. Iya. Oke. Ya. Jadi demikian rupa sehingga Hylocerus. penanamannya juga ini satu kelas dengan kaktus. Satu Oh rumpun iya, ya. bentuknya juga. Ya, Ini satu rumpun. batang apa daun apa gimana ini, Ini Pak? kalau dibilang untuk ini sulur. Sulur. Ya, Jadi ini pohonnya namanya- mana? Pohonnya di sini. Ini pohon di Yang sini. mana? Oh, Ini itu batang ini pohonnya. adalah pohon. Hampir sama dengan Ya, sulurnya. hampir sama. Jadi Oh, gitu. dia tidak berbuah di sana tetapi Berbuahnya di sini. Ya. Oh, seperti ini ya ya. setiap mata ini mengeluarkan buah. Setiap mata. Ya, Berarti setiap mata. berarti kemungkinan ini Mm-mm. itu bakal muncul buah, Buah. seperti ini, Pak. Semua. Oh, Semua. Ya, gitu. Jadi masa dia produksi 15 sampai 20 tahun. 15 sampai 20 Sampai tahun 20 untuk tahun. sebentuk yang Ya, segede gini, bentuk Pak. Ini bisa sampai 20 tahun. Oh. Nanti peremajaannya bisa dilakukan 17 tahun, bisa dilakukan 18 tahun, tergantung kesiapan pekebun itu sendiri. Nah, saya sudah banyak informasi yang diberikan oleh Pak Nazar. Jadi nanti Bapak akan menunjukkan gimana cara memetik buah ini biar lebih paham lagi. Oke, tetap ikutin sih di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Yuk, mari Pak, tunjukin Yuk. saya ya ke sana aja. Mungkin karena buahnya lebih merah-merah. Iya, mari. Home and learn to fly high. Make my way back home. Buah naga yang dikenal mempunyai berbagai macam manfaat bagi kesehatan. Dapat dinikmati di area perkebunan dalam bentuk jus maupun dimakan begitu saja. And this sting
kan kita taunya jus buah naga dan nggak berani makan langsung. Nah ini dia, rasanya emang top banget deh. Jadi kalau misalnya Sohib penasaran, datang aja langsung ke kebun ini dan mencoba langsung dari pohonnya. Ini seger banget, coba. Oke Pak, monggo Pak, Mari. masih banyak. Mari silakan. Ini tak coba. Enak banget. Ya. Jadi kalau yang kayak gini bisa dibikin jus juga, Bisa, jam bisa. juga. Jadi kalau jamnya itu kalau misalnya dibikin itu kayak rasa strawberry gitu ya? Apa memang rasanya beda sendiri? Beda sendiri, dia punya rasa sendiri. Ya. Dan warna-warna yang menempel di tangan ini nggak apa-apa ya Pak? Nggak masalah, kena baju pun tetap. Tetap Mau baju kalau kita kena putih, baju, tetap hilang. karena itu nggak mengandung getah juga ya bukan, Pak? Ya, jadi bukan semacam kimia dia, kimia sintetik tidak, tapi dia kimia yang bisa dihapus. Lumayan rasanya. Oke Pak, makasih ya Pak udah menemani saya, mengajarkan saya dan memberikan informasi saya tentang yang namanya buah naga ini. Nah, nanti mungkin saya traveler penasaran bisa datang langsung aja ke agrowisata ini dan langsung bertemu dengan Bapak, ya kan Pak? Oke. Nah, kali ini setelah mencicipi buah naga, Zi akan jalan-jalan lagi di wilayah Kabupaten Progo ini. Nah, penasaran tempat apa yang akan dikunjungi nanti? Tetap ikutin Zi ya, hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita. Satu catatan. I'm sorry I hurt you. Nah, Sahabat Traveler, sekarang Zi sudah berada di salah satu pantai yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Pantai ini adalah Pantai Gelagah. Katanya pantai ini terdapat ratusan tetrapod. Penasaran kan tetrapod itu seperti apa? Yuk ikutin Zi hanya di Travel Diary, beda langkah, beda cerita. Satu catatan. Pemecah ombak dan laguna, dua kata itu langsung terlintas ketika mendengar nama Pantai Gelagah. Keduanya seperti menunjukkan dua sisi berbeda dari pantai berpasir hitam ini. Ratusan tetrapod yang berjajar di sisi barat tanpa ampun memecah ombak laut selatan yang terkenal garang. Ketika bulan baru dan ombak pantai menggulung-gulung, kita dapat melihat bagaimana ombak pecah dan buihnya menghambur ke daratan. It was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. Nah, saya sekarang sih sudah berada di sekitar tetrapod. Ini dia yang namanya tetrapod. Yang didudukin sekarang ini adalah tetrapod. Tetrapod ini memang sengaja disimpan oleh penduduk dan pemerintah yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini. Fungsinya untuk memecah ombak dari laut selatan. Nah, bisa dilihat Sohib, itu ombaknya garang banget dan sangat-sangat besar. Jadi kalau misalnya langsung mengetaskan ke daratan itu sangat bahaya. Jadi makanya ditaruh ratusan tetrapod yang ada di sini. Nah, sekarang pemandangannya cantik banget, awesome banget. Sunsetnya kelihatan, anginnya, ya Allah, subhanallah. Sohib, jadi kalau misalnya datang ke Pantai Gelagah ini nggak bakalan nyesel, apalagi kalau pas lagi sunset seperti ini. Top banget. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. Nah, Sahabat Traveler, sepanjang hari ini Zi sudah menjelajah dari objek wisata yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini. Dari air terjun, Waduk Sermo, mencicipi buah naga, sampai akhirnya Zi melihat ratusan tetrapod yang ada di Pantai Gelagah ini. Nah, kali ini Zi mau mengabadikan semua aktivitas Zi hari ini dalam diary. Keindahan Mumuy Menoreh memang tidak ada habisnya. Tidak ingin berlebihan, sekedar mengungkapkan perasaan heran ketika kearifan lokal yang dibalut keindahan alam, budaya dan ramahnya masyarakat tidak tertoleh sama sekali. Ketika menyusuri alam, jangan lupa ingat penciptanya, karena dekat dengan alam akan mendekatkan diri kita pada Tuhan semesta alam. Mensyukuri segenap anugerah dan karyanya yang agung. Selamat berjalan-jalan, Sohib Traveler.
Traveler, jangan lupa untuk tetap saksikan terus Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.